Di tempat ini lahir mimpi-mimpi besar. Di balik setiap langkah ada sejarah yang panjang, dan disinilah semua bermula. Bukan sekadar tempat belajar, tetapi ruang tumbuh, mencari arah, dan mencipta masa depan. Lembaga ini lahir dari semangat membangun bangsa. Berdiri sejak 1985, menjawab kebutuhan akan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Ya, kalau dilihat dari sejarahnya, Politeknik Negeri Samarinda itu sebetulnya sebelumnya adalah Politeknik Universitas Mula Warman. Nah, kemudian oleh pemerintah, Politeknik Negeri Samarinda itu berpisah dan dia berdiri sendiri sebagai satu pendidikan vokasi atau pendidikan politeknik yang waktu itu masih D1, D2, dan D3. Polnes itu oleh masyarakat itu melihat bahwa Polnes itu adalah merupakan pendidikan tinggi vokasi yang kita itu menyiapkan lulusan yang sangat relevan dengan industri, sehingga lulusan kita itu mudah diserap industri. Nah, itu konsep kevokasiannya yang lebih ditonjolkan, atau konsep keterampilan yang lebih banyak di pikiran ataupun di benak masyarakat, khususnya di Kalimantan Timur. Saya mengajar di Politeknik Negeri Samarinda mulai tahun 90. Terus kemudian motivasi saya bergabung di Politeknik Negeri Samarinda karena saya kepingin kontribusi di bidang pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa di Kalimantan Timur. Momen yang paling membanggakan itu kalau melihat alumni Politeknik Negeri Samarinda itu ya, dia berhasil di dunia industri maupun di bidang-bidang yang lain ya, bisa berwirausaha, bisa menjadi pengusaha sukses. Itu yang sangat membanggakan. Kalau saya ketemu di luaran sana, ketemu sama mereka sukses, itu kebanggaan tersendirilah buat seorang pengajar ya, bisa melihat mahasiswa alumninya itu bisa sukses di luaran. Saya waktu itu diterima di jurusan kesekretariatan, cikal bakal dari yang sekarang administrasi bisnis digital. Nah, itu kesan pertamanya. Begitu memasuki kampus, ya, sebelum memasuki kampus kami diwajibkan wajib militer. Kenapa wajib militer? Konon katanya bahwa peralatan yang akan kami pakai itu adalah peralatan-peralatan canggih yang kebanyakan memang mahal dan didatangkan dari luar negeri. Jadi sebelum kami belajar mengajar, masuk belajar, itu kami dididik dulu di Dodik itu dengan pendidikan militer yang seolah-olah itu tidak terbayangkan bahwa itu akan seperti itu gitu. Masuk di situ dari pagi sampai sore, kami dengan pakaian tentara, pakai helm baja itu, kemudian pakai baju latihannya pakai baju tentara dan sepatu dari drah rim, kopel rim ya, sepatu safety ya, semacam sepatu safety itu sepatu tentara, dan kelengkapan tentara yang lain.
melihat Polnes sebesar sekarang ini yang dulunya memang mahasiswanya dulu cuma kalau nggak salah itu cuma 125. Kalau sekarang ini hampir 8.000 mahasiswa. Dia menjadi besar karena Polnes ini selalu beradaptasi gitu dengan situasi. Jadi begitu ada perubahan-perubahan, Polnes juga kita harus ikut berubah. Apalagi zaman sekarang dengan teknologi yang begitu maju, dan kita juga harus bisa switch ke sana gitu, merubah sistem-sistem baik kurikulum dan lain sebagainya itu juga harus dirubah agar supaya masyarakat tetap up to date dan tetap masih relevan dengan dunia kerja dan dunia industri. Dari D1, D2, D3 itu menjadikan sekarang itu adalah S1 terapan, dan bahkan kita sudah punya S2 terapan gitu ya, di S2 di teknik sipil dan di manajemen pemasaran. Dan kita begitu nanti mudah-mudahan tahun ini ada lagi guru besar yang berhasil menjadi guru besar atau profesor, maka kita juga berpeluang membuka program S3 terapan namanya gitu untuk politeknik. Politeknik mempunyai ciri khas tersendiri ya, karena kita perguruan tinggi vokasi itu mengutamakan skill, mengutamakan kompetensi. Nah, kompetensi atau skill itu bisa didapat dengan kurikulum yang mewajibkan 60% praktek, 40% teori. Dan itulah yang dilaksanakan di Politeknik Negeri Samarinda. Selain itu juga tuntutan Politeknik Negeri Samarinda itu mendekati industri, artinya dari segi disiplin. Anak-anak Politeknik Negeri Samarinda itu diajarkan untuk disiplin dalam hal praktek, seperti praktek kayak gitu ya. Itu harus datang jam 7.30 sampai mungkin bisa sampai jam 4 sore, dan itu dilakukan praktek di Politeknik Negeri Samarinda untuk melatih mereka disiplin. Semua dosen itu sangat-sangat mempengaruhi sampai ke karir ya, sampai ke sekarang. Tapi ada satu dosen yang kebetulan sekarang sudah almarhum, Bapak Dr. Nawawi. Beliau itu, semua dosen itu tidak hanya memberi pelajaran, tapi juga mendidik secara moral maupun material. Jadi Dr. Nawawi almarhum itu mengajari saya, dari saya mahasiswa sampai menjadi dosen, beliau masih membimbing saya bagaimana cara mengajar, bagaimana memegang satu mata kuliah, bagaimana. Banyak juga yang lain ya, seperti Ibu Satriawati, Ibu Bese, Bapak Suramli, Ibu Marta bahasa Inggris. Tadinya saya tidak suka pelajaran bahasa Inggris. Saya sempat jelek banget nilai saya di SMA ya. Tapi ketika bertemu dengan Bu Marta, saya mencintai bahasa Inggris, dan akhirnya ya lumayan lah. Kalau dibilang aktif nggak juga, tapi setidaknya saya bisa berkomunikasi dengan bahasa. Kampus Politeknik Negeri Samarinda ini semakin maju, semakin semakin baik lagi di masa depan. Kemudian untuk mahasiswa Polnes itu harapan saya dengan adanya teknologi, dengan adanya IT yang semakin canggih, semakin ini ya, itu kan juga harus cerdas lah di dalam menggunakan teknologi yang ada. Ya, kita berharap Polnes ini di masa datang itu memang dia menjadi perguruan tinggi vokasi yang memang yang unggul dan yang semakin relevan dengan dunia kerja dan dunia industri. Dia memang kita harapkan, artinya bahwa lulusan Polnes itu, alumni Polnes itu memang bisa dimanfaatkan oleh industri, masyarakat, bagaimana agar supaya alumni juga itu bisa terbangun tidak hanya skillnya, tetapi juga soft skillnya, termasuk attitude
di dalamnya. Karena itu yang sangat dibutuhkan di dalam dunia kerja akhir-akhir ini. Setiap orang di sini punya cerita. Cerita perjuangan. Cerita perubahan. Cerita keberanian. Karena di sini tidak hanya mencetak lulusan, tetapi juga menciptakan manusia-manusia yang siap memberi makna. Masa depan tidak sedang menunggu. Ia sedang diciptakan. Dan mungkin langkah kecilmu bisa dimulai dari sini. Disinilah tempat mimpi menyala dan menjadi terang.